Halo, selamat malam pemirsa Pojok Channel dan pembaca setia pojokbebas.com. Kembali hadir di acara Ngalor Ngidul dengan tema Tambak Bukan Tambang. Di studio sudah hadir Bapak Donatus Nador. Selamat malam Pak Donatus. Selamat malam Pak Yohanes Ardi. Selamat malam pemirsa Pojok Channel dan pembaca pojokbebas.com. Pak Donatus ini adalah seorang wartawan sekaligus putra Lubuk. Dia juga pemerhati masalah lingkungan hidup. Pak Donatus selama ini sangat getol dan vokal dalam menolak kehadiran tambang di Flores, khususnya di Lubuk dan Lengkololo. Ini menjadi pro kontra selama ini karena di Serise sebelumnya sudah hadir tambang mangan dan itu masih menyisakan persoalan sampai sekarang. Dan dari Pak Donatus kita akan gali apa saja alasan beliau sehingga dia sangat vokal dalam menolak tambang. Bisa Pak Donatus jelaskan? Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes Ardi. Kita tahu kehadiran tambang batu gamping di Lengkololok dan Lubuk, Desa Satarpunda, telah menghadirkan pro kontra yang begitu keras. Ya, masyarakat Manggarai khususnya terbelah menjadi dua, antara yang mendukung dan tidak mendukung, atau antara yang pro dan kontra. Kita sudah membaca banyak, mendengar banyak alasan dari pihak yang kontra tambang, kenapa harus menolak. Banyak alasan yang disampaikan masuk akal dan ya bersifat faktual, ya sesuai dengan apa yang mereka lihat di lingkungan di mana tambang itu ada. Tapi saya sebagai putra Selubuk punya pandangan sendiri dan saya hanya fokus pada dua hal alasan pokok. Pertama, Lolok dan Lubuk itu ya daerah pertanian yang subur ya. Jenis apa saja yang Daerah pertanian yang difavoritkan? selama ini menghidupi masyarakat setempat itu jagung, padi, dan sorghum. Ada juga mente, kelapa, dan lain sebagainya. Perkebunan. Dan dua kampung ini ya secara historis ya mereka ada di situ dari kampung Puu atau kampung asal dulu dari Lengendeng. Dan kedua kampung ini merupakan tempat long ya. Artinya? Long. Artinya tempat pemekaran baru. Kita tahu Dari Gendang Lama. Dari Gendang Lama motivasi cari tempat baru itu hanya dua, untuk mengatasi keterbatasan ruang di kampung lama dan yang kedua mencari daerah subur. Dan kedua daerah ini, Lengkololok dan Lubuk, adalah daerah subur yang dibidik oleh Masyarakat. kakek nenek kami dulu. Mereka datang ke sini menjadi petani di tempat yang subur. Dan hingga sekarang, yang absen di sana hingga saat ini sebenarnya penguatan terhadap masyarakat petani ini. Itu alasan pertama. Yang kedua, di mana-mana kehadiran tambang itu selalu membawa disharmoni. Ya. Disharmoni antara masyarakatnya dan kampungnya. Disharmoni antara masyarakat dan lahannya. Disharmoni antara warga dan warga. Itu yang pernah terjadi sebelumnya? Itu yang pernah terjadi sekarang. Dan kemungkinan akan terjadi lagi? Dan akan terjadi. Disharmoni antara warga dengan lahannya, misalnya dengan cara memframing bahwa tempat ini sudah tidak subur lagi. Atau misalnya di Lubuk sudah ada intrusi air laut. Bertolak belakang dengan kenyataannya. Ya, itu namanya framing. Sehingga dalam masyarakat, pemikiran masyarakat terbentuk bahwa oh, benar daerah kita sudah tidak ada hasilnya. Itu satu sisi. Sisi lain, mereka menghembuskan angin surga ya. Angin surga. Artinya menghembuskan harapan, janji-janji manis bahwa nanti kamu akan sejahtera. Dengan hadirnya tambang? Kehadiran tambang kamu akan sejahtera, akan berubah hidupmu menjadi lebih baik. Padahal untuk posisi sekarang belum tentu lebih baik, mungkin lebih baik dari sekarang kalau nanti itu diterima. Apakah janji itu sudah ada sudah pernah terjadi sebelumnya? Nanti saya akan kaitkan dengan sebelum. Tapi bahwa framing itu menciptakan angin surga di kepala warga yang pro itu
sambil juga menciptakan sebuah kondisi bahwa orang yang menghambat atau dikatakan kontra tambang tadi itu yang akan menghambat mimpi kamu untuk menjadi sejahtera. Jadi sudah terjadi friksi atau konflik, Gesekan. disharmoni antara warga dan warga, disharmoni antara warga dengan lahannya tadi. Saudara pemirsa Pojok Bebas dan pembaca pojokbebas.com dan Yohanes Ardi, saya menduga ya ada memang by design untuk merusakkan nilai-nilai yang bertumbuh sejak lama di Manggarai. Nilai apa itu? Nilai kekeluarganya, nilai harmoninya, harmoni sosial, nilai kesatuan, kekerabatan, dan lain sebagainya. Bisa dikasih contoh kondisi yang ada di sana? Itu tadi permusuhan antara saudara dan saudari, kakak dan adik, ayah dan bapak, ayah dan anak. Jadi ini saya pikir Flores ini sebenarnya kita tahu Pancasila lahir dari Flores ya. Jadi dengan merusak nilai-nilai seperti ini, seperti kemanusiaan, menyerang Pancasila, menyerang ideologi yang ada di sana dan yang saat ini sedang terancam. Kira-kira begitu dua hal pokok kenapa saya menolak secara keras itu hadirnya pabrik semen dan tambang batu gamping di Lubuk. Vokal menolak tambang, apakah ada alternatif yang Pak Donatus mau sodorkan ke masyarakat Lubuk? Iya, itu udah jelas. Kita punya alternatif. Saya bilang tadi daerah ini daerah pertanian. Dan warga itu sekarang sudah sadar bahwa ini daerah pertanian. Di Lubuk misalnya, itu potensi bidang pertanian, bidang peternakan juga kelautan. Kelautan itu kelautan ikan laut dan ikan air tawar. Dan saat ini ada sebagian masyarakat yang sudah mau membuka tambak. Dan untuk penguatan masyarakat ini, kita sudah bentuk yang namanya kelompok tani. Kelompok tani ini namanya 3 Batu Tungku. Apa filosofi di balik 3 Batu Tungku itu sebenarnya filosofinya berasal dari bahasa Manggarai, Watulikang. Watulikang itu selalu ada 3 dan Watulikang tempat menanak nasi. Di atas 3 Watulikang itu ibu-ibu menempatkan periuk, ya, periuk atau panci untuk memasak menanak nasi. Nasi adalah kehidupan, lambang kesejahteraan. Dan konteks kelompok tani 3 Batu Tungku itu kita mau kembangkan 3 sektor itu. Pertanian, perikanan, dan peternakan. Pertaniannya bisa kita kembangkan sorghum, jagung, dan padi. Dan sorghum itu sudah bisa menjadi bahan pakan ternak. Kalau kita kembangkan itu, kemudian ternaknya bisa berkembang, dan juga sektor kelautannya, perikanannya, saya pikir masyarakat di sana akan sejahtera. Ternak apa saja yang selama ini dikembangkan? Di sana yang banyak dikembangkan sekarang sapi, ya. Sapi, ada juga babi, yang belum dikembangkan itu ayamnya. Jadi itu mesti perlu penguatan. Dan itu yang mau kita usahakan sekarang, penguatan terhadap masyarakat melalui kelompok tani ini. Dan tambak nanti ya, menjadi harapan besar. Untuk tahap pertama ini kita kembangkan tambak dulu, ya. Nanti tambak ini menjadi kelompok tani ini nanti akan mengembangkan di 3 bidang itu, ya. Tampaknya harapan semangat untuk tambak ini begitu tinggi dari Pak Donatus. Ya, kenapa begitu tinggi, ya? Kenapa begitu tinggi? Karena kita juga menyambut bukan wacana lagi, tapi fakta bahwa Labuan Bajo itu menjadi sentra dari wisata premium yang efeknya akan seluruh pantai utara Flores itu akan berdampak. Dan kita siapkan tempat ini menjadi sebuah titik yang bisa mensupport di bidang perikanannya, seperti udang, ya, bandeng, dan ikan. Saya pikir pilihan masyarakat di sana sudah pas, sudah menyiapkan diri menyambut wisata premium. Sudah ada langkah-langkah yang dibuat sehingga menuju usaha tambak itu? Ya, sudah langkah, sudah buka parit, ya, keliling untuk menahan air laut, ya. Dan kita sudah melihat videonya, masyarakat sangat antusias, dan kelompok tani ini saya pikir, ya, untuk menjadi wadah untuk menyatunya kembali masyarakat
warga Lubuk dan Lengkololok yang selama ini sudah mulai diacak-acak. Ini kita harus berada di tungku yang sama. Kita kembali ke tungku yang sama. Kita menciptakan menanak nasi sendiri, ya, menciptakan kesejahteraan sendiri dengan jari tangan kita sendiri. Jadi tambak ini semacam antitesa dari tambak ya. Antitesa dari upaya-upaya untuk memecah belah warga, antitesa dari upaya-upaya menghancurkan Pancasila, antitesa juga untuk Laudato Si. akhir-akhir ini uskup se-Indonesia sudah mulai menggemakan Laudato Si. Laudato Si itu seruan Paus untuk kembali mengajak kita untuk menjadikan bumi ini sebagai rumah bersama. Rumah bersama di mana kita hidup saling berdampingan dengan alam dan makhluk ciptaan yang lain. Dan hidup dari alam. Hidup dari alam. Bahkan gunung ya. Gunung itu disebut saudari. Laut juga disebut saudari. Ya. Jadi tambak itu salah satu usaha. Salah satu upaya ya. Salah satu upaya untuk itu ya. Upaya nyata bagaimana kita mengakrabi alam itu bukan dengan mengeksploitasi, merusak dan lain sebagainya. Jadi Pak Yohanes Ardi, saya pikir itu yang pilihan kita. Kenapa topik kita malam ini bagus sekali? Bukan tambang ya, bukan tambang tapi tambak. Tambak bukan tambang. Karena tambak ini sangat mendukung program pemerintahan Jokowi. Tambak juga sangat mendukung ideologi Pancasila karena bisa menyatu kembali keluarga-keluarga yang selama ini sudah tercerai-berai dengan karena pihak-pihak yang mau mengeruk ke alam. Oke. Di Lubuk Lengkololok. Pak Donatus Nador, terima kasih sudah hadir di studio. Sama-sama. Di acara Ngalor Ngidul. Terima kasih pemirsa Pojok Bebas Channel dan pembaca setia pojokbebas.com. Sampai jumpa di acara selanjutnya.